kita sudah sampai tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengepung kota Taif, dan kemudian menggunakan peralatan-peralatan baru di dalam melakukan peperangan ini. Di dalam perang di kota Taif ini sudah mulai dipergunakan menjanib atau meriam batu. Nah, meriam batu ini menggunakan sistem seperti tuas dan pegas gitu ya, yang kemudian bisa melontarkan batu untuk ditembakkan ke dalam dinding kota yang tinggi. Sedemikian pula digunakan pula api yang disebut kemudian dalam sejarah sebagai api Yunani. Nah, kenapa disebut api Yunani? Karena dulu orang Yunani yang pertama kali menemukan teror alias minyak mentah yang kemudian bisa langsung menyala, sehingga kemudian ketika pasukan Nabi SAW menggunakan kayu-kayu untuk menutupi kepala mereka dari serangan musuh yang berupa anak panah, tapi begitu sudah mendekat ke benteng hendak memanjat, mereka disiram dengan teror yang kemudian dinyalakan. Ini membuat pengepungan Nabi SAW selama beberapa waktu mengalami kegagalan untuk menembus benteng pertahanan orang-orang Taif. Sementara kota Taif ini memiliki perbekalan yang mencukupi, logistik yang banyak, sehingga mereka bisa bertahan dengan kokoh. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan ghanimah yang sangat besar dari peperangan dengan orang-orang Taif ini di tempat yang kemarin kita sebut sebagai Hunain. Di Hunain ini Allah Subhanahu wa taala seperti hendak mengingatkan kaum muslimin bahwa kekuatan mereka bukan terletak pada jumlah, bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada apa yang kemudian menjadi kebanggaan mereka dari jumlah maupun kekuatan-kekuatan yang lain, tetapi mereka betul-betul hanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Jaya. Ketika menghadapi orang Taif, kita bisa bayangkan di peperangan yang disebut sebagai Hunain itu, kaum Hawazin dan Thaqif itu jumlahnya hanya 3.000 sampai 4.000 orang laki-laki. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya berjumlah 12.000 orang. 10.000 orang berasal dari Madinah yang ikut bersama beliau untuk melakukan Fathu Makkah. Kemudian 2.000 orang adalah orang-orang Tulaqa, para mu'allaf Makkah yang baru saja masuk Islam di Makkah, yang kemudian bergabung. Jadi total 12.000. Sementara pasukan Taif ini hanya 3.000 sampai 4.000 orang, tapi mereka membawa serta seluruh keluarganya dan seluruh hartanya. Maksudnya apa? Supaya mereka berperang habis-habisan. Kalau kita mempertaruhkan semua hal yang kita punya ke dalam sebuah pertempuran, maka kita akan berperang habis-habisan. Itu logikanya pemimpin Taif saat itu. Karena kita bawa semuanya, kalau kita sampai kalah, ini diambil semua, ini harta diambil semua, anak dan istri jadi tawanan dan akan diperbudak. Itu pertaruhan yang sangat luar biasa, sehingga mereka diharapkan akan bertarung habis-habisan sampai nanti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ketika Nabi SAW berada di Hunain dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ditinggalkan oleh seluruh anggota pasukan, hampir semuanya melarikan diri ketika kemudian batu-batu digelundungkan dari atas, anak panah diluncurkan, bubar semuanya. Wa yauma Hunain in a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah hari Hunain, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian takjub, bangga diri dengan jumlah kalian yang besar, padahal jumlah yang banyak itu tidak bisa memberi manfaat apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bubarlah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal lebih kurang 40 orang saja. 12.000 bubar semua. Hanya tersisa 40 orang, dan 40-an orang ini adalah orang-orang yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal risalah. Mereka adalah kader-kader inti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melalui serangkaian ujian sehingga menjadi orang-orang yang kokoh
menjadi orang-orang yang tidak takut mati, menjadi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Nabi SAW apapun keadaannya. Kita bisa bayangkan 40 orang ini orang-orang yang betul pilihan. Tetapi lari pada hari itu adalah sebuah fenomena umum. Hatta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tanpa mengurangi kemuliaan beliau itu juga ikut lari pada hari tersebut. Jadi ada seorang pernah mengejek Sayyidina Utsman. Utsman, kamu ini satu, gak ikut perang Badar, dua, gak ikut Bai'atul Ridwan, tiga, lari di Hunain. Kata Utsman, lo gimana sih? Satu, aku gak ikut perang Badar, tapi dapat ghanimahnya perang Badar. Karena aku mau berangkat, gak boleh sama Rasulullah, suruh jagain istriku, yaitu putri beliau. Jadi meskipun tidak berangkat perang Badar, tapi aku dimasukkan sebagai peserta perang Badar, nyatanya dapat ghanimahnya. Dua, aku nggak ikut Bai'atul Ridwan. Lalu Bai'atul Ridwan itu untuk aku. Terus mana? Iya, kan Utsman ketika Bai'atul Ridwan itu sedang ditawar oleh orang-orang Quraisy, kemudian Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin karena waktu itu terdengar kabar Utsman bahkan dibunuh, kemudian bersumpah setia untuk tidak meninggalkan medan tempur dan untuk membela kematian Utsman di bawah pohon di Hudaybiyah. Jadi kata Utsman, nggak Bai'atul Ridwan itu untuk aku, gitu kan? Yang jelas aku tidak ikut. Yang ketiga di Hunain. Nah kalau itu memang aku lari, tapi Allah saja sudah mengampuni kami. Masa kamu mau celah-celah kami terus? Kata Sayyidina Utsman begitu. Jadi memang itu fenomena umum, gitu ya. Jadi jangan kemudian kita merasa kita lebih baik daripada para sahabat yang lari itu. Belum tentu kalau kita di situ kayak berlari. Jangan-jangan tahun depan. Karena memang keadaannya panik sekali, keadaannya luar biasa. Bagaimana kemudian dia berada di celah sempit, diserang dari atas dengan kekuatan penuh. Itu hujan anak panah, gitu ya. Kemudian tombak-tombak berterbangan di atas menuju ke arah kita, kemudian batu-batu berundung ke arah kita. Kayak apa panik? Itu kemudian bubarlah, gitu ya, mengikuti Nabi SAW. Hanya sekitar 40 orang yang di sisi beliau, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Yang luar biasa Sayyidina Abbas, ya. Sayyidina Abbas itu kan luar biasa dalam sejarah. Sayyidina Abbas itu kan merahasiakan keislaman itu kan kira-kira ada pendapat beliau masuk Islam ketika Bai'at Aqabah, berarti tahun ke-11 atau 12 Bi'sah. Baru ngaku kalau muslim pada saat Fathu Makkah. Itu berarti 10 tahun menyembunyikan keislaman. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam setelah perang Badar. Tetapi pendapat ini lemah karena Rasulullah SAW di perang Badar sudah menyampaikan hindari Abbas, kan? Jadi kalau di perang Badar itu karena Sayyidina Abbas masih ikut Quraisy, gitu ya, Rasulullah pesan sama para sahabat, hindari Abbas, kalau bisa hindari Abbas, gitu kan? Karena ini pamanku, ini musuh, nah, ini berarti Sayyidina Abbas itu menyembunyikan keislamannya dari penduduk Makkah itu selama 10 tahun. Baru kemudian menampakkan keislamannya ketika Fathu Makkah dan kemudian ikut perang Hunain. Itu sudah begitu teguhnya, tidak ikut lari. Padahal yang baru masuk Islam di mana? Di Makkah gitu, lari semua, gitu ya. Abu Sufyan yang tadinya sesumbar kita nggak akan dikalahkan karena jumlah kita 12.000, gitu ya. Itu lari paling depan kemudian mengatakan kita tidak akan berhenti sampai laut, gitu. Subhanallah, kacau sekali saat itu. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib untuk memanggil para sahabat. Dan Abbas itu yang diingat, yang dipanggil pertama adalah orang-orang Ansar. Kenapa? Ya ingat dulu orang-orang Ansar itu Bai'at Aqabah sudah berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak akan meninggalkan beliau dalam keadaan apapun. Ini yang bisa Sayyidina Abbas langsung ingat pada saat dulu Bai'at Aqabah. Dan Bai'at Aqabah itu tahun 11 dan 12 Bi'sah, berarti sudah 10-11 tahun yang lalu, gitu ya. Itu beliau mengatakan, ini yang pertama dipanggil adalah Ansar. Beliau teriak, ini suaranya Abbas itu suara yang paling
gitu ya, dan paling keras, paling dikenal khas suaranya. Maka kemudian beliau berteriak, wahai orang-orang yang berbaiat di Aqabah, wahai orang-orang Ansar, di sini Rasulullah. Kemudian orang-orang Ansar ini yang paling pertama bergabung kembali, mengatakan labbaik, labbaik wa sa'daik, labbaik, labbaik wa sa'daik. Kemudian bergabung. Kemudian Nabi SAW berteriak, ana Rasulullah, ana banu Abdul Muthalib. Jadi teriakan beliau ini menarik untuk dikaji karena beliau mengatakan ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ini untuk memanggil orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman dengar ana Rasulullah nggak usah terpanggil, karena ini utusan Allah saja. Tidak lari, beliau bertahan, beliau istiqomah, beliau teguh, beliau sabar di tengah peperangan dengan begitu gagah. Kenapa beliau perlu meneriakkan teriakan kedua? Anak bin Abdul Muthalib. Ini untuk panggil siapa? Untuk panggil orang-orang yang imannya belum kokoh, terutama orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, sehingga mereka sadar, oh iya, itu cucunya Abdul Muthalib. Masih banyak dulu orang terhormat. Jadi semua orang Makkah masih ingat siapa Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW. Maka Rasulullah berteriak, anak bin Abdul Muthalib, aku ini putra Abdul Muthalib. Maka kemudian orang-orang ini bergabung. Nah, kunci kemenangan yang kemudian berhasil diraih itu disebutkan orang-orang Ansar itu karena mereka terbiasa di Madinah itu manjat pohon kurma. Kalau panen kan manjat pohon kurma. Maka orang-orang Ansar itu dalam perang Hunain diceritakan bagaimana mereka memanjati tebing-tebing itu untuk kemudian menyerang pasukan musuh yang berada di balik tebing dan menyerang mereka dengan cara culas ketika Rasulullah SAW sedang berada di celah yang sempit. Jadi yang naik ke tebing untuk kemudian menyerang pasukan musuh yang ada di atas itu adalah orang-orang Ansar karena mereka terbiasa manjat pohon kurma. Jadi mereka bisa panjat tebing gitu. Insyaallah ini yang kemudian menjadi kunci kemenangan pasukan Nabi SAW di Hunain ini adalah orang-orang Ansar. Di atas mereka ternyata menemukan orang-orang Hawazin dan Tsaqif, dua suku yang menjadi penduduk dari kota Taif ini, meninggalkan ghanimah yang sangat banyak. Unta ribuan ekor, gitu ya, kambing ribuan ekor, tawanan wanita dan anak-anak juga sangat banyak. Semuanya kemudian dibawa ke Ji'rana. Ji'rana ini satu tempat di luar kota Makkah, tidak terlalu jauh. Kalau sekarang naik bis, gitu ya. Ji'rana ini kemudian dijadikan untuk menahan semua yang didapatkan sebagai ghanimah dalam perang Hunain. Setelah Rasulullah pulang dari Taif, dari pengepungan kota Taif, maka beliau kembali ke Ji'rana untuk kemudian membagi-bagikan ghanimah dari perang Hunain ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disinilah terjadi peristiwa bersejarah yang sangat luar biasa, di mana ternyata atas kebijaksanaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah dalam jumlah yang sangat besar, terutama kepada para pemuka tulaqah, kepada para mu'allaf Mekah yang baru saja masuk Islam, yang larinya pada saat perang Hunain itu paling depan. Semakin jauh larinya dapat paling banyak. Maka di situ Abu Sufyan dan putranya Muawiyah dapat banyak radhiyallahu anhu. Kemudian juga itu Sofwan bin Umayyah dapat banyak. Dikatakan Abu Sufyan dan putranya Muawiyah dapat satu ladang gembalaan unta jumlahnya satu ladang gembalaan. Kemudian Sofwan bin Umayyah karena lebih suka kambing, dia dapat satu ladang gembalaan isinya kambing. Dan sebagainya kemudian dibagi-bagi semuanya, insyaallah. Kemudian ternyata orang-orang Ansar itu gak dikasih. Jadi kita tadi menyimak dalam cerita bahwa orang-orang Ansar ini yang jadi kunci kemenangan di dalam perang Hunain. Bagaimana kemudian mereka manjat, dipanggil pertama oleh Abbas, manjat ke tebing mengalahkan pasukan musuh. Tetapi justru dalam peristiwa ini orang-orang Ansar tidak mendapatkan bagian dari ghanimah yang ada di dalam perang Hunain tersebut. Ini yang memicu tentu saja ada kasak kusuk di kalangan orang-orang
Ansor. Akhirnya orang-orang Ansor, ya terutama karena dalam tubuh orang Ansor selain orang-orang yang muklis terdapat juga kaum munafik, sisa-sisa anak buah dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Di situ mereka kemudian kasak-kusuk mengatakan, ya gimana pun juga Rasulullah orang Mekah. Ya, yang dikasih ya saudara-saudara yang orang Mekah. Kita dipanggilnya waktu susah. Kalau sudah sering-sering gini gak diingat. Kadung jandil gitu. Nah, ini berhiup kalimat-kalimat semacam ini, kasak-kusuk semacam ini. Apalagi ada kasak-kusuk yang mengatakan, nah kalau kasak-kusuk yang begini ini di kalangan yang agak bau-bau fikulu bihim marok gitu ya, di hati mereka ada penyakit orang-orang munafik. Kalau orang-orang beriman, apa yang mereka lebih khawatirkan? Yang mereka lebih khawatirkan adalah Rasulullah setelah ini akan menetap di Mekah dan gak balik ke Madinah. Orang beriman lebih khawatir itu. Tuh, di sini Rasulullah tinggal di Mekah, gak balik ke kita. Ini kalau orang beriman yang dipikirkan di kalangan Ansor itu lebih salih. Kalau orang-orang yang fikulu bimau di hati mereka ada penyakit, yang dipikirkan soal tadi, kalau yang orang Mekah larinya paling depan dikasihnya banyak, tahu begitu kita lari paling depan kemarin. Ini kalau kita yang berjasa di dalam perang Hunain ternyata tidak diberi. Jadi ada dua macam kasak-kusuk, dan disitulah kita melihat kualitas orang-orang Ansor. Kita melihat kualitas orang-orang Ansor. Nah, kemudian yang dipanggil oleh Nabi SAW adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin orang-orang Ansor saat itu. Sa'ad bin Ubadah ditanya oleh Nabi SAW, "Wahai Sa'ad, apa yang dibicarakan oleh kaummu?" Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, mereka merasa pembagian ini kok tidak nyaman di hati. Orang-orang Ansor merasa mereka punya andil yang besar di dalam perang Hunain, mereka punya jasa yang besar di perang Hunain, tetapi kok tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Sementara kerabat-kerabat orang Mekah yang baru saja masuk Islam bahkan lari paling depan ketika terjadi, dan datangnya paling akhir ketika dipanggil, tetapi mereka mendapatkan bagian yang besar." Rasulullah tersenyum kemudian bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Sa'ad, menurutmu sendiri bagaimana?" Jadi ditanya Sa'ad bin Ubadah, ini posisi gitu ya. Jadi Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Saya ini siapa ya Rasulullah, saya hanya bagian." Oh, artinya berarti Sa'ad bin Ubadah juga tidak puas dengan pembagian itu. Ya sudah, kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kumpulkanlah kaummu di padang gembalaan kambing sebelah sana." Sami'na wa ta'na ya Rasulullah. Kemudian dikumpulkan orang-orang Ansar. Ketika itulah Nabi SAW menemui orang-orang Ansar, dan beliau SAW bersabda kepada mereka, "Ayuhal Ansar, wahai orang-orang Ansar, bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan tersesat, lalu aku bawakan hidayah Allah untuk kalian. Kalian dalam keadaan tercerai-berai, lalu Allah mempersatukan kalian melalui aku. Kalian dalam keadaan hina, lalu Allah memuliakan kalian karena kedatanganku. Kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah mencukupi kalian karena aku." Orang-orang Ansar nunduk, kemudian berkata, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Engkau datang kepada kami dalam keadaan tercerai-berai, lalu engkau yang mempersatukan. Engkau datang kepada kami dalam keadaan hina, lalu kami menjadi mulia karena engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin, lalu Allah mencukupi kami melalui. Shadaqta ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya memiliki karunia yang besar kepada kami. Nabi SAW tersenyum. Ini kan sebenarnya kalimat ini sudah meredam. Oh iya juga ya, orang-orang Ansar sudah sadar bahwa kenapa mereka protes sementara selama ini Rasulullah SAW
berada di tengah-tengah mereka menjadi sebab segala kebaikan bagi mereka. Persatuan karena Rasulullah. Dulu Aus dan Khazraj perang terus, karena Rasulullah datang mereka bersatu. Gitu kan? Dulu orang tidak pernah memperhitungkan siapa Aus dan Khazraj di tengah kancah bangsa Arab. Sejak ada Rasulullah, mereka menjadi kaum yang paling mulia. Dulu dihinakan Aus dan Khazraj ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika ada Rasulullah, Rasulullah bebaskan mereka dari penindasan orang-orang Yahudi. Dulu mereka jadi buruh-buruh di perkebunan kurma di kota mereka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW membukakan bagi mereka karena Allah yang luas. Benar, ya kan? Sudah benar sampai di sini. Tapi Masya Allah, Nabi SAW kemudian berkata, kenapa kalian tidak membantahku wahai orang-orang Ansar? Kenapa kalian tidak mendebatku wahai orang-orang Ansar? Kenapa kalian tidak menjawabku wahai orang-orang Ansar? Kaget orang-orang Ansar, justru kaget ketika kemudian Rasulullah bertanya begitu. Lah tadi itu tak benar ya? Kita suruh jawab gimana ini? Lalu kemudian mereka mendongak dan mereka bertanya, dengan apa kami menjawab engkau ya Rasulullah? Dengan apa kami menjawab engkau ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, ini indah sekali. Kalimat Nabi SAW adalah, wahai orang-orang Ansar, seandainya kalian mau menjawab, maka kalian adalah benar dan dibenarkan. Kalian bisa mengatakan kepadaku, wahai Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir, lalu kami menampungmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan terhina, lalu kami jadikan engkau pemimpin. Engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin bersama kaummu, lalu kami tampung dan kami berikan kepadamu apa yang kami punya. Wahai orang-orang Ansar, seandainya kalian mau, kalian bisa menjawab begitu dan kalian benar lagi dibenarkan. Wahai Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir, lalu kami menampungmu. Engkau datang dalam keadaan terhina, kami angkat engkau jadi pemimpin. Engkau datang kepada kami dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami berikan tempat, kami bagi segala milik kami kepada engkau dan saudara-saudara Muhajirin. Wahai orang-orang Ansar, kata Nabi SAW, kalau kalian mengatakan begitu, kalian benar lagi dibenarkan. Orang-orang Ansar justru menangis. Mereka mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, al-awwal fal-awwal. Kata mereka, ndak ya Rasulullah, yang benar yang pertama tadi. Yang benar yang pertama tadi, bukan yang kedua ini. Yang benar yang pertama tadi, bukan yang kedua ini. Maka orang-orang Ansar mulai bertangisan, air mata mereka bercucuran. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kalimat yang sangat luar biasa. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak rida kalau dengan sampah dunia yang sedikit itu aku hendak membuat orang-orang yang ragu tentang Islam ini semakin kuat keyakinannya, sedangkan keimanan kalian tidak pernah aku ragukan. Kalimat Nabi SAW. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridha kalau sampah dunia yang sedikit itu aku berikan kepada orang-orang yang masih belum yakin dengan keislamannya, supaya mereka semakin yakin dengan agama ini, sementara keimanan dan keislaman kalian tidak pernah aku ragukan. Kalimat yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimat Rasulullah berikutnya. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridha orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya? Apakah kalian tidak ridha kalau orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian membawa Allah dan Rasulnya di dalam hati kalian? Anda bisa bayangkan suasananya, keharuannya orang-orang Ansar ketika Rasulullah meyakinkan kepada mereka, orang-orang pulang dengan membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang dengan membawa Allah dan Rasulnya dalam hati kalian. Di situ Rasulullah menegaskan, Rasulullah tidak akan tinggal di Mekah, Rasulullah akan pulang ke Madinah. Apa kata beliau? Seandainya orang-orang memilih satu jalan di celah bukit, lalu orang-orang Ansar memilih celah jalan yang lain,
maka aku akan memilih jalan yang dilewati oleh orang-orang Ansar. Seandainya bukan karena hijrah, perhatikan kalimat berikutnya, niscaya aku termasuk orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, seandainya orang memilih satu jalan di celah perbukitan, lalu orang Ansar memilih jalan yang lain, niscaya aku akan memilih jalan yang telah dipilih orang-orang Ansar. Ini penegasan bahwa apa yang dicintai orang Ansar dicintai Rasulullah SAW. Kalimat berikutnya, seandainya bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk orang-orang Ansar. Sangat indah. Orang Ansar merasa Rasulullah adalah bagian dari mereka. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan ke langit dan berkata, Allahumma arham al-ansar wa bana al-ansar. Ya Allah, rahmati orang-orang Ansar dan anak-anak orang-orang Ansar, wa dzurriyyat Ansar, dan anak cucu mereka kesemuanya. Tabarak Rahman. Teman-teman, kita belajar dari kalimat-kalimat Nabi SAW sejak awal. Satu, memberi penyadaran. Kalimat Rasulullah memberi penyadaran bahwa orang Ansar sudah mendapatkan begitu banyak kebaikan dengan kehadiran Rasulullah SAW yang berhijrah kepada mereka. Itu benar. Apa yang dilakukan Rasulullah berikutnya? Yang kedua, menyatakan seolah-olah orang Ansar punya hak untuk membantah itu dan punya hak untuk merasa berjasa. Dengan mengatakan, ya Rasulullah, engkau datang kepada kami, terusir, kami tampung. Engkau terhina, kami jadikan pemimpin. Engkau tak punya apa-apa, kami berikan fasilitas. Tidak. Orang Ansar yang sudah insyaf gak mungkin mengatakan iya juga ya, enggak. Sudah terinsyafkan, mereka justru kaget melihat ketawaduan Rasulullah di situ. Yang ketiga, Rasulullah memahamkan kepada mereka tentang apa tujuan kehidupan, apa yang paling berharga di dalam hidup ini, dan apa nilai dunia yang tidak seberapa. Apakah kalian tidak rela kalau aku hendak memberikan sampah dunia itu, sampah, Rasulullah menyebutnya sampah, kambing, unta, sampah dunia itu, kepada orang-orang yang hatinya masih ragu tentang Islam, supaya mereka semakin yakin. Apakah kalian tidak ridha orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang bersama Allah dan Rasulnya? Luar biasa. Yang berikut, Nabi SAW meyakinkan orang-orang Ansar bahwa beliau adalah bagian dari mereka. Yang terakhir, yang paling indah, Rasulullah mendoakan orang Ansar, mendoakan anak cucu mereka. Antum kalau mau belajar menjadi seorang pemimpin, bisa mengendalikan massa, belajar dari sini. Ini kalimat Rasulullah ini paripurna. Paripurna. Ada penyadaran, ada seakan-akan penjunjungan tinggi kepada orang-orang Ansar. Kemudian ada di situ penyadaran lagi, habis itu keberpihakan, cinta, doa. Insyaallah. Yang mau jadi orator ulung ini, materi penting, dahsyat sekali. Nabi SAW memberikan pemahaman kepada orang-orang Ansar, dan orang-orang Ansar sekali lagi menunjukkan keagungan mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami rela dengan pembagian ini. Kami rela Allah dan Rasulnya menjadi bagian kami. Kami rela Allah dan Rasulnya jadi bagian kami. Indah sekali. Tentu di balik keindahan itu ada kisah lain, bahwa dalam peristiwa pembagian ghanimah di Ji'ranah, ada peristiwa di mana seorang dari Bani Tamim
seorang badui dari Bani Tamim, nanti akan dihubungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka ditemukan nama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan untuk ridhonya Allah. Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mencari ridho Allah. Kalimat ini sangat melukai hati Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, rahimallahu akhi Musa faqad udhiya ashadda min hadha. Semoga Allah menyayangi saudaraku Musa alaihi salam, karena Musa alaihi salam pernah disakiti oleh kaumnya lebih parah daripada ini. Jadi Nabi SAW bercermin kepada Nabi Musa alaihi salam. Sementara Rasulullah ini hatinya sangat peka. Sementara Rasulullah ini hatinya sangat sensitif. Kalau oleh orang-orang kafir gitu ya, beliau biasa dicaci maki, disakiti. Tapi ini ada orang ngaku beriman, seorang muslim, pengikut beliau, merasa jadi sahabat beliau, mengatakan pembagian ini tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah. Itu sangat membuat hati beliau terluka. Maka beliau mengatakan, rahimallahu akhi Musa faqad udhiya ashadda min hadha. Semoga Allah menyayangi saudaraku Musa, sesungguhnya dia pernah disakiti lebih parah daripada ini. Ya, kalau antum mengurutkan ceritanya Nabi Musa, itu ya, bagaimana ucapan-ucapan Bani Israel semuanya melukai hati Musa alaihissalam. Sampai-sampai Musa mengatakan dalam surah As-Saff, dikutip Allah dalam surah As-Saff, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan di situ Musa menggunakan fi'il mudhari. Lima tu'dzunani. Wahai kaumku, kenapa kalian sudah, sedang, dan selalu menyakiti aku? Itu present continuous. Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahal kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian. Musa sering disakiti oleh kaumnya. Nabi SAW merasakan hal yang sama. Maka beliau mengatakan, rahimallahu akhi Musa faqad udhiya ashadda min hadha. Saudaraku Musa, semoga Allah merahmatinya, dia pernah disakiti lebih parah daripada itu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini berkata, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad, manggil Rasulullah dengan nama. Di sini kita tahu ada adab yang tidak beres pada orang ini. Mengatakan kepada Nabi SAW, berbuat adillah, dan kemudian pakai nama. Rasulullah SAW hanya menjawab, kalau Rasulullah tidak adil, siapakah yang bisa adil? Kalau seorang utusan Allah saja tidak dianggap tidak adil, siapakah yang bisa berbuat adil? Jawaban Rasulullah kul. Dalam riwayat lain, ini ada di muttafaq alaih, ada Bukhari, ada Muslim, ada Ahmad, ada Abu Daud, ada Tirmidzi, ada Nasai meriwayatkan semua cerita ini. Jadi muttafaq alaih, bukan cuma muttafaqun alaih, bukan cuma syekhan yang menyepakati riwayatnya, tapi semua ahlul hadis. Ini Dzul Khuwaisirah ini berkata, ittaqillah ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Coba bayangkan, mengucapkan sebuah kalimat yang benar. Ya, siapa sih yang bertakwa? Tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada masalah. Di situ ada masalah. Persoalannya adalah adab. Sebagian riwayat lain menyatakan peristiwa Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini terjadi pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengirimkan zakat dari Yaman dalam bentuk emas yang belum dibersihkan. Jadi emasnya belum dimurnikan, bongkahan-bongkahan, dikirim kepada Nabi SAW di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membaginya
kepada beberapa orang dari Bani Tamim, di antaranya adalah Al-Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisn, dan beberapa nama yang lain. Kemudian Dzul Khuwaisirah ini kemudian mengatakan pembagian ini tidak ditujukan untuk ridha Allah, maka wahai Muhammad bertakwalah kepada Allah. Nah, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini dalam satu riwayat disebutkan setelah mengucapkan begitu dia pergi. Dan disebutkan ciri fisiknya. Mohon maaf kalau ada yang mirip, jangan tersinggung. Ini hadisnya cuma menyebutkan ciri fisiknya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Pipi bagian atasnya menonjol. Berarti kemungkinan agak kempot. Pipi bagian atasnya menonjol. Dahinya di kanan dan kiri menonjol. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dengan wajah seperti itu kemungkinan kurus. Kepalanya botak, digundulin. Sarungnya tinggi. Sarungnya itu dikencangkan tinggi di atas pertengahan betis. Jenggotnya tebal. Ini yang kemudian disebut sebagai Dzul Khuwaisirah. Dalam satu riwayat disebutkan ada Sayyidina Umar, dalam riwayat lain ada Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Dalam riwayat tentang Ghanimah Ji'ranah, maka yang muncul nama Sayyidina Umar. Dalam riwayat yang tentang kiriman Sayyidina Ali dari Yaman, yang muncul nama Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi dua orang ini dalam riwayat yang berlainan ini sama-sama mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal leher orang ini. Dan jawaban Nabi SAW sama di kedua peristiwa. Ada sedikit perbedaan redaksi. Dalam peristiwa Ji'ranah yang muncul nama Sayyidina Umar, dan di situ Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, maka bagaimana nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Di dalam riwayat tentang Sayyidina Ali tadi, kiriman Sayyidina Ali, ada tambahan kalimat Nabi SAW kepada Khalid bin Al-Walid, dia masih ahlul kiblat, dia seorang yang masih salat. Nah, dalam riwayat di Ji'ranah di Sayyidina Umar ada kalimat begini, min di'i hadzal rajul, dari keturunan orang ini, kata Nabi SAW, akan muncul satu generasi yang kalau kalian melihat salat mereka, maka kalian akan meremehkan salat kalian. Yang kalau kalian melihat puasa mereka, maka kalian akan meremehkan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dengan lisan-lisan mereka, tetapi Al-Quran itu tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah lepas dari busurnya. Perhatikan kalimat Nabi SAW ini. Dari keturunan lelaki ini akan muncul generasi yang satu. Kalau kalian melihat sholat mereka, maka kalian akan meremehkan sholat kalian. Ini Rasulullah ngomong sama siapa? Sahabat Sayyidina Umar. Jadi kalau sahabat Nabi SAW melihat sholatnya orang-orang yang nanti akan disebut sebagai Khawarij ini, para sahabat akan merasa, wah sholat kita kurang, wah sholat kita ini terlalu sepele dibandingkan sholatnya mereka, puasa kita terlalu sepele dibandingkan puasa mereka. Mereka adalah para qurra, mereka membaca Al-Quran Karim, baca Quran. Ini jangan kemudian terus kita, oh kalau begitu sholatnya jangan banyak-banyak, puasa jangan banyak-banyak, baca Qurannya jangan serius-serius. Enggak. Ciri ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, Quran itu tidak pernah melewati tenggorokan mereka.
Dan mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Kalau begitu, kalau Quran tidak pernah melewati tenggorokan, problem mereka di mana? Di sini. Quran itu tidak pernah masuk ke dalam dada. Tapi penyakitnya Khawarij itu nanti akan diurai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, apakah mereka orang-orang yang munafik? Kata Sayyidina Ali, kamu tahu cirinya munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, sholatnya malas-malasan, itu munafik. Kamu lihat orang Khawarij, sholatnya malas apa rajin? Oh, wajin. Berarti bukan munafik. Problemnya di mana? Bukan keikhlasan. Problemnya di pemahaman. Problemnya di pemahaman, bukan keikhlasan. Ikhlas barangkali memang tulus-tulus orangnya, cuman pemahaman itu yang jadi masalah. Itulah kenapa Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala meletakkan pemahaman itu sebelum keikhlasan. Faham dulu baru ikhlas. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Faham dulu baru la ilaha illallah. Baru beragama itu dengan tauhid yang benar. Problemnya di pemahaman. Itulah kenapa ketika kemudian pemahaman sampai kepada mereka, sebagian di antara mereka bertaubat. Jadi orang-orang Khawarij di masa Sayyidina Ali, mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, gitu ya. Dan semua orang yang mengikuti mereka karena mereka bertahkim, berdamai. Bagi mereka Ali melanggar Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan kalau perang, yakin mereka kafir, perangi. Kok ini malah berhenti kemudian berdamai? Bahkan berdamainya pakai utusan. Utusannya siapa? Di sini Abu Musa Al-Asy'ari, di sini Amr bin Al-As. Lalu mereka berunding. Lalu orang-orang Khawarij ini punya semboyan kalimat, inil hukmu illa lillah. Tahkim itu haknya Allah. Kok ini malah membikin majelis tahkim? Kata mereka, Ali dengan begitu telah keluar dari Islam, karena menyerahkan hukum bukan kepada Allah, tapi kepada Abu Musa dan Amr bin Al-As. Nah, ini nanti akan menjadi ciri Khawarij. Di antaranya adalah mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagi mereka pelaku dosa besar kafir otomatis. Dan takfiri ini menjadi lekatan orang yang lebih kurang lagi ngajinya. Khawarij zaman dulu itu tetap ngaji. Kadang-kadang yang zaman sekarang ini nggak ngaji gitu. Itu lebih parah lagi daripada yang zaman itu. Yang zaman itu masih bisa disadarkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika ketemu orang Khawarij, dia tanya, saya bertanya, kata Ibnu Abbas, di mana salahnya Ali? Mereka berdamai, bertahkim. Saya bacakan ayat ini, kata Ibnu Abbas, coba kalian nilai. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman suami. Mendamaikan, salah satu caranya yang diperintahkan Quran, ada utusan dari pihak lelaki, ada utusan dari pihak istri, lalu mereka berunding untuk kemudian mencari solusi. Apakah menurut Quran itu sah? Sah. Kata Ibnu Abbas, kalau bikin tahkim untuk mendamaikan suami istri saja diperintahkan Quran, ini kias aulawi yang dikatakan Ibnu Abbas ini, maka bagaimana bertahkim untuk mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang berperang, yang mereka dengan majelis tahkim itu menjaga darah, menjaga persatuan, menjaga kehormatan. Konon 7/10 dari yang mendengarkan pidato Ibnu Abbas akhirnya bertaubat. Karena apa? Problem pemahamannya diselesaikan. Ini kan problem nggak paham, gitu. Problemnya adalah kurang paham. Bukan ikhlas, mereka ikhlas, cuma nggak paham. Nah, salah satu titik yang menjadi
dikatakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah problem umat zaman kita adalah juga problem pemahaman yang melahirkan kekisruhan, karena pemahaman ini terkait dengan apa yang disebut sebagai adab. Apa yang menjadi ciri yang hilang dari orang-orang Khawarij tadi? Adab. Ngomong sama Nabi, ittaqillah. Cara orang Jawa gitu, orang pan-papan gitu. Siapa yang bisa mengatakan ittaqillah kepada orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kamu tuh sopo? Kok bisa-bisanya ngomong ittaqillah kepada Rasulullah SAW? Persoalan adab dan persoalan pemahaman. I'dil, ngomong berbuat adillah. Kalau orang faham bahwa semua yang ada pada Rasulullah SAW adalah semuanya dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang keluar dari lisan Rasulullah berasal dari hawa nafsunya, tetapi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka pemahaman selesai. Adab yang menjadi ciri itu yang menjadi persoalan mendasar. Itulah kenapa Syekh Muhammad Naqib Al-Attas itu fokus pada apa yang hilang dari peradaban Islam, the lack of adab, hilangnya adab. Kalau sudah hilang adab itu, ya yang kenceng-kencengan jadi Khawarij, yang kendo-kendoan jadi liberal. Paham? Itu sama-sama nggak punya adab dua-duanya. Nggak punya adab tapi ngibadah kenceng, itu jadi Khawarij. Nggak punya adab tapi malas-malasan ibadah, jadinya liberal. Problem semua, the lack of adab. Jadi dari sini kita belajar hal yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain ada satu keadaan yang Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membunuh Dzulkhaisirah ini. Ya Abu Bakar, bunuh. Abu Bakar berangkat, lihat lagi Dzulkhaisirah ini lagi sholat. Sholatnya ini berlelehan air mata di sini. Abu Bakar nggak tega. Ya Rasulullah lagi sholat, nangis sholatnya. Wes kata Rasulullah, kamu nggak bakat untuk jadi tukang eksekusi. Umar berangkat. Sudah nyabut pedang, lihat di sana lagi sujud. Abu Bakar tadi dia lagi berdiri, berlinang air mata. Umar ke sana, Dzulkhaisirahnya lagi sujud. Lihat sujudnya khudu lama, terseduh-seduh. Sayyidina Umar, nggak tega, saya kalau sujud nggak sebagus itu. Balik, ya Rasulullah nggak bisa ya Rasulullah. Udah. Kayaknya kemudian yang diutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali sudah mantapkan hati, apapun yang terjadi laksanakan ini gitu ya. Dah pokoknya merem gitu. Laksanakan. Begitu sampai di sana ternyata sudah nggak ada. Jadi sudah selesai salatnya. Ya qadarallahu wa masya'a fa'al. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, kelak engkau akan bertemu dengan mereka dalam jumlah yang besar. Ini adalah nubuat Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali lah yang akan memerangi Khawarij. Ketemu di satu kampung. Kampung itu yang disebut sebagai kok jadi lupa. Haruri. Kampung ini namanya Kampung Haruri di Irak. Di situlah ya, markasnya orang-orang Khawarij. Kemudian ketika mereka diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang tewas itu banyak. Sayyidina Ali mencari, tolong carikan untukku seorang lelaki, gitu ya, yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Apa ciri-cirinya itu? Salah satu ciri-cirinya adalah di salah satu tangan atau kakinya itu ada bercak hitam
yang seperti puting susu perempuan, dan di situ ditumbuhi rambut. Kata Sayyidina Ali, kalau ada orang itu di antara mereka, maka sadaqa Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW itu memberikan gambaran nanti akan kamu ketemu, kamu perangi mereka dan kamu bunuh mereka. Salah satu tokoh mereka memiliki ciri ini. Ketika ketemu orang itu, maka Sayyidina Ali mengatakan, sadaqa Rasulullah SAW. Selesai tugas. Tapi Sayyidina Ali masih harus memenuhi satu nubuat lagi. Apa itu? Satu hari Rasulullah SAW memegang jenggot Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman tahu kalau orang Arab saling megang jenggot itu tanda hormat dan sayang. Dipegang jenggotnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tahukah engkau siapakah dua manusia paling celaka sepanjang zaman? Kata Ali, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Yang pertama, Uhaymyar Samud, yang membunuh unta Nabi Saleh. Yang kedua, seorang lelaki yang meletakkan pedangnya di sini, lalu darahmu mengalir sampai ke sini. Ini kalimat Rasulullah. Yang kedua, seorang lelaki yang meletakkan pedangnya di sini, di kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengelus kepala Sayyidina Ali, lalu darahmu mengalir sampai ke sini. Ini yang disampaikan Nabi SAW. Dan itu dipenuhi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika seorang bernama Abdurrahman bin Muljam, ini orang Khawarij sisa yang dendam atas saudara-saudaranya di Haruri. Satu saat dia melamar seorang wanita, yang wanitanya seorang juga Khawarij, yang kerabatnya keluarganya itu terbunuh di Haruri. Maka wanita ini mengatakan, aku tidak akan minta mahar selain nyawanya Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Abdurrahman bin Muljam berangkat satu subuh, dia di Masjid Kufah, Sayyidina Ali mengimami salat, kemudian dia memukulkan pedangnya ke kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan darah itu mengalir seperti dikatakan Rasulullah SAW, menetes-netes dari janggutnya Sayyidina Ali. Itu ketika selesai salat, barangkali karena sangat khusyuknya Sayyidina Ali, beliau masih bertanya, darah siapakah ini? Kemudian orang-orang menjawab, itu darahmu ya Amirul Mukminin. Siapakah yang membunuhku? Maka dikatakan, inilah orangnya, Abdurrahman bin Muljam. Wahai saudara, kenapa engkau membunuhku? Kata Abdurrahman bin Muljam, aku beli pedang itu seharga 1.000 dirham, kira-kira 80 juta harga pedangnya. Kulumuri dengan racun seharga 1.000 dirham, racunnya juga seharga 80 juta. Lalu aku telah bersumpah di dekat makam Ibrahim di Ka'bah bahwa pedang itu akan menjadi alat untuk membunuh manusia yang paling buruk di muka bumi. Sayyidina Ali menjawab, doamu insya Allah terkabul. Wahai Hasan, nanti kalau aku mati oleh pedang ini, maka kisoslah pembunuhku ini dengan pedangnya sendiri, agar orang paling buruk di muka bumi terbunuh oleh pedang itu. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda dulu, kau tahu hai Ali, siapakah manusia paling buruk? Dua manusia paling buruk adalah Uhaymyar Samud yang membunuh unta Nabi Saleh, dan orang yang meletakkan pedangnya di kepalaku sampai darahnya mengalir ke janggutku. Subhanallah. Kita belajar pada malam hari ini tentang bagaimana kemudian menata adab kepada juga anak-anak kita. Dan memang adab adalah ekspresi terindah dari keimanan dan keislaman kita. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan aku adab, maka dia yang memperindah adabku. Dan ini menjadi panduan bagi kita semua tentang al-adab wa ta'dib. Adab itu yang akan menjadi penyusun sebuah peradaban yang kemudian menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.